Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab ya. Kita masih di buku Durusul Lughah jilid yang kedua, pelajaran yang ke-21 ya. Terakhir kita sudah sampai di halaman 150 ya. Halaman 150 sudah membahas At-Tamrin Ats-Tsamin, latihan yang ke-8. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-9 ya, At-Tamrin At-Tasi' ya, latihan yang ke-9 di halaman 151. Nah, ya, kita lihat di sini perintahnya. Halaman 151, silakan bisa disiapkan, dibuka bukunya. Ikhwan dan akhwat, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Halaman 151. Nah, ya, kita lihat di sini perintahnya mayyiz ya. Mayyizil jumlatal ismiyata ya minal jumlatil fi'liyati. Apa mayyiz? Bedakan ya. Bedakan ya, mayyiz, bedakan al-jumlatal ismiyata, mana yang termasuk jumlah ismiyah, minal jumlatil fi'liyati ya, dari jumlah fi'liyah. Jadi di sini ada berapa nih soalnya? 6. Dari 6 kalimat ini ya, kita diminta untuk memberikan ditentukan ya oleh kita mana yang jumlah ismiyah dan mana yang jumlah fi'liyah ya. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Iya ya, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Ya, jumlah sendiri artinya adalah kalimat namanya. Jumlah yang diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah apa? Jumlah yang diawali dengan kata kerja. Nah, ya, jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, kita sebut aja istilahnya fi'il gitu. Jadi jumlah ismiyah itu diawali dengan isim, kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Nah, silakan dibaca, diterjemahkan, kemudian tentukan ini jumlah apa, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, wahid kharajal mudarrisu. Nah, guru itu keluar. Nah, ya, kharajal mudarrisu, guru itu keluar. Nah, apa? Jumlah fi'liyah. Iya, ini adalah jumlah fi'liyah karena di awal kalimatnya, di awal jumlahnya itu ada kata kharaja, dan kharaja ini adalah fi'il. Lebih tepatnya fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Nah, bagus ya. Terus lanjut. Itsnan al-mudarrisu kharaja. Sama kayak tadi, kharaja ini fi'il ya. Al-mudarrisu kharaja. Apa artinya terjib? Guru itu keluar. Iya, ya, guru itu keluar. Ini jumlah apa? Ini jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Nah, lihat perbedaannya antara nomor 1 dengan nomor 2 ya. Kalau persamaannya apa? Kalau kita terjemahkan ya, artinya sama. Tapi kalau kita lihat susunannya itu berbeda. Kalau yang nomor 1 itu diawali dengan fi'il, sedangkan yang nomor 2 diawali dengan isim. Nah, kharajal mudarrisu nomor 1 itu artinya sama. Ya, guru itu keluar. Tapi ya, di sini yang nomor 2
ya dibalik susunannya ya. Isim dulu, al-mudarrisu kharaja, guru itu keluar. Nah, dalam bahasa Arab ini bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, tapi nanti ketika seperti ini kedudukannya jadi berbeda. Ya, kan yang nomor 1 kita lihat yang nomor 1 ya. Itu apa? Kharajal mudarrisu, guru itu keluar. Nah, kharaja di situ sebagai fiil, sedangkan al-mudarrisu sebagai isim. fa'il. Oh, fa'il. Nah, jadi ya isim tapi kedudukannya apa? Kedudukannya adalah fa'il. Jadi kharaja itu fi'il, al-mudarrisu fa'il. Ini dalam jumlah ismiyah. Jadi fi'il ya. Jadi kalau dalam jumlah fi'liyah dia disusun oleh dua komponen. Di sini ada dua komponen ya. Disusun oleh fi'il dan fa'il. Nah, kemudian yang nomor 2 al-mudarrisu kharaja. Ini jumlah ismiyah. Al-mudarrisu di sini sebagai apa? Sebagai fa'il. Isim. Lihat pengertiannya. Ya, di halaman kita baik lagi ya, di halaman 145. Coba di halaman 145 di bagian atas itu. Ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, di baris yang ke-6 dari atas. Lihat. Udah? Di situ ada kata fakullu jumlatin. Lihat. Udah? Iya. Fakullu jumlatin. Ini sedang membahas jumlah ismiyah. Fakullu jumlatin min hadza ya al-jumalu. Nah, lihat awalnya adalah isim. Awal wa isim. Wa huwa al-mubtada. Jadi isim yang ada di depan kalimat namanya wa huwa al-mubtada. Mubtada wal juz'u tsani huwal khabar. Sedangkan bagian yang kedua dari kalimat itu namanya khabar. Jadi dalam jumlah ismiyah penyusunnya disebutnya mubtada dan khabar. Ya, jadi enggak ada fa'il, enggak ada fi'il. Ya, kemudian yang paling bawah itu ya udah paling bawah. Nah, kalau paling bawah dikatakan di sini 1 2 3 ya, baris ketiga dari bawah. Sudah? Nah, al kalimatul ula. Nah, kata yang pertama fi'lun disebut fi'il ya. Kemudian wal kalimatut tsaniyah ismun, dan kalimat yang kedua yang berupa isim, wa hadzal ismul ladzi ya'ti ba'dal fi'li ismuhu fa'il. Ya. Jadi kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Iya gitu ya. Baik, kita balik lagi ke halaman 151. Lihat ya. Sekali lagi ya, kalau jumlah fi'liyah komponennya terdiri dari fi'liyah, fi'il dan fa'il. Naam, kalau jumlah ismiyah komponennya terdiri dari mubtada dan khabar. Iya, kita lihat nomor 1 ya. Kharajal mudarrisu. Kharaja sebagai fi'il, al-mudarrisu sebagai fa'il. Kenapa kita sebutnya fi'il dan fa'il bukan mubtada dan khabar? Karena ini jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah enggak mengenal mubtada khabar. Jumlah fi'liyah mengenalnya fi'il dan fa'il. Adapun nomor 2, lihat al-mudarrisu kharaja. Al-mudarrisu kharaja. Nah, al-mudarrisu sebagai mubtada. Kenapa sebagai mubtada bukan sebagai fa'il? Karena ini adalah jumlah ismiyah. Iya, jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu komponennya terdiri dari mubtada dan khabar, bukan fi'il fa'il. Nah, kemudian kharaja ini satu kalimat yang kedua ini sebagai khabar. Bisa dipahami ya perbedaannya. Jadi walaupun maknanya sama, tapi kalau dijabarkan kedudukannya menjadi berbeda. Nah, selanjutnya jadi bisa dibolak-balik seperti itu dalam bahasa Arab. Ya, beda dengan bahasa kita, nggak bisa ya. Kalau bahasa kita kan satu ininya strukturnya.
subjek dulu baru predikat. Nggak mengenal predikat dulu baru subjeknya. Kalau bahasa Arab bisa dibolak-balik seperti ini. Yang satu jumlah fi'liyah, sedangkan yang dua jumlah ismiyah. Maknanya kalau kita terjemahkan sama saja. Nah, lanjut. Dhahika al-waladu. Nah, dhahikal waladu artinya anak itu apa? Dhahika tertawa. Tertawa ya, dhahika yadhaku ya, tertawa. Anak itu tertawa. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Naam, jumlah fi'liyah. Karena dhahika yang ada di awal kalimat ini termasuk fi'il. Al-waladunya fa'il. Nah, bagus. Terus Az-zahratu jamilatun. Naam. Termasuk jumlah ismiyah. Tarjim dulu, tarjim awal. Bunga itu indah. Nah. Ya. Az-zahratu jamilatun. Bunga itu indah. Nah, ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena terdiri dari diawali dengan mubtada. Dengan isim gitu. Kalau ditanya kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Nah, kalau ditanya az-zahratu di situ sebagai mubtada, jamilatun khobar. Nah, ya bagus ya. Lanjut. Dakhalat talibu. Naam. Siswa itu masuk. Naam. Jumlah fi'liyah. Iya ya. Dakhalat talibu. Siswa itu masuk. Ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Iya, karena diawali dengan fi'il yaitu kata dakhala. Nah, dakhala ini fi'il, at-talibu fa'il. Nah, lanjut. Allahu akbaru. Naam. Allah Maha Besar. Naam ya. Jumlah ismiyah. Naam, jumlah ismiyah. Allahu akbaru, jumlah ismiyah. Nah, lafaz Allah ya, ini sebagai isim. Iya, isim, dua-duanya isim nih. Akbaru juga isim. Sebagai mubtada. Sebagai mubtada, kemudian akbaru sebagai khobar. Ya, bagus ya, kita sudah tahu ya. Membedakan mana jumlah fi'liyah dan mana jumlah ismiyah. Gampang ya, sesuai namanya aja, jumlah ismiyah berarti diawali isim. Jumlah fi'liyah berarti diawali fi'il. Paham ya? Insyaallah. Ya. Kemudian diingat-ingat, kalau jumlah ismiyah komponennya terdiri mubtada dan khobar, sedangkan jumlah fi'liyah komponennya terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kita lanjut ke at-tamrin al-ashir. Latihan yang ke-10. Lihat perintahnya di sini, ayin. Ya, ayinil ya. Ayinil isma wal fi'la wal harfa fima yali ya. Tentukanlah isim ya. Tentukanlah mana isim, wal fi'la dan mana fi'il, wal harfa dan mana huruf fima yali pada kalimat berikut, pada yang berikut ini. Nah, silakan nomor 1. Kharajal mudarrisu wat tullabu minal fasli. Nah, tarjim. Guru dan para siswa keluar dari kelas. Nah, ya. Kharajal mudarrisu wat tullabu minal fasli. Guru dan para siswa itu keluar dari kelas. Ya, kita disuruh apa? Menentukan mana isim, mana fi'il dan mana huruf. Coba. Mana isimnya? Yang termasuk isim mana? Al-mudarrisu. Terus? At-tullabu. Naam. Al-faslu. Iya, ya, al-faslu, atau kalau dalam kalimat ini al-fasli. Jadi di sini kita latihan membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya, huruf. Nah, kemudian fi'ilnya mana? Fi'ilnya kharaja. Sudah? Nah, fi'ilnya cuma satu di sini, kharaja. Kemudian mana huruf? Hurufnya min.
dan wa. Iya, ya. Ada dua di sini yaitu wa dan min. Itu masuknya kelompok kategori huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu pengelompokan kata itu ada 3 jenis. Ya, ada yang termasuk dalam isim, kata benda, ada yang termasuk dalam fiil atau kata kerja, dan ada yang termasuk dalam huruf. Nah, isim ya gampangannya kata benda. Kemudian fiil gampangannya apa? Kata kerja. Nah, huruf itu apa? Huruf adalah selain yang isim dan fiil gitu gampangnya. Huruf itu ciri-cirinya apa? Gampang aja pokoknya, kalau bukan isim, bukan fiil berarti apa? Huruf. Nah, kalau menentukan isim bagaimana? Ya untuk sekarang mudahnya kita lihat artinya saja. Kalau artinya itu kata benda, maka itu isim. Ya, sedangkan fiil kalau itu kata kerja maka itu fiil. Untuk saat ini seperti itu aja dulu untuk mempermudah ya. Walaupun nanti kalau kita jabarkan ada ciri-ciri khususnya ya. Isim itu cirinya apa, fiil itu cirinya apa. Tapi untuk sekarang biar tidak terlalu terlalu rumit penjelasannya supaya mudah dipahami. Sekarang tinggal dengan arti saja ya, dengan arti. Kalau artinya kata benda itu isim, kalau artinya kata kerja berarti fiil. Nah, kalau selain daripada isim dan fiil itu adalah huruf. Nah, silakan. Sa'adhabu ilal mal'abi ba'da darsi. Nah, saya pergi ke lapangan setelah pelajaran. iya. Mana isim? Isimnya al-mal'abi ad-darsi. Sa'adhabu ilal maktabi. Maktabi apa malabi? Di sini mal'abi. Oh, malabi ya. Sa'adhabu ilal malabi ba'da darsi. Artinya udah tadi? Sudah ya. Saya akan pergi ke lapangan setelah pelajaran. Nah, mana isimnya? Isimnya al-mal'abi dan ad-darsi. Iya, ya al-mal'abi dan ad-darsi. Nah, kemudian fiil? Fiilnya adhabu. Sa'adhabu dan sudah ya? Sudah ya. Ya, adhabu atau kalau mau dilengkapi sa'adhabu ya. Sa'adhabu. Nah, walaupun sa-nya di situ nanti masuknya kategori huruf ya. Kategorinya huruf yang nempel ke fiil mudhari ya. Kemudian huruf mana saja? Sa dan ila. Nah, kalau ba'da apa masuknya? Maksudnya dzaraf ya? Iya, dzaraf itu termasuk isim ya. Dzaraf itu termasuk isim. Jadi ba'da itu adalah isim. Makanya dia bisa membentuk mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi yang bisa membentuk mudhof dan mudhofun ilaih itu pasti isim. Makanya di sini ba'da darsi, mudhofnya ba'da, darsinya mudhofun ilaih. Jadi ba'da ini termasuk isim. Nah, oke lanjut. Afahimta darsa ya Aliyu? Naam, fahimtu. Nah, apakah kamu faham pelajaran ini wahai Ali? Iya. Ya, saya faham. Naam, ya. Afahimta darsa ya Aliyu? Naam, fahimtu. Ya. Mana isimnya? Isimnya ad-darsa. Naam. Terus? Udah? Darsa. Sudah atau ada lagi? Isim Ali. Ali ya, nama orang itu adalah isim kata benda. Nah, jadi isimnya ad-darsa sama Aliyu di sini ya. Terus fiilnya? Fiilnya fahimtu. Fahimta sama fahimtu. Iya, fahimta sama fahimtu. Oke. Terus huruf mana huruf? Hurufnya a. Ya. Apakah ya? Iya, sama ya. Ya, sama apa? Iya. Ya. A artinya apakah? Ya artinya wahai. Nah, ya. Ya, sementara itu aja ya. Kita tinggalkan pembahasan tentang kata
na'am ya. Kata na'am, walaupun kalau kita mau gali dalam bahasa Arab, na'am ini masuknya kategori apa? Kategori fiil ya. Cuma nanti penjelasannya agak menjelimet ya. Jadi kita nggak perpanjang masalah ini ya. Yang jelas kita yang lain, kata-kata yang lain kita paham. Secara jelas kita bisa menentukan ini fiil, ini isim. 6 ya. Oke, baik, kita lanjut ke yang keempat, nomor 4. La taktubu bil qalami al ahmaru. Ya. La taktub ya. La taktub. Karena la ini adalah la nahiyah. La larangan. Nah, larangan ini menjadikan fiil mudhari menjadi majzum. Ya, asalnya taktubu, tapi ketika maknanya larangan, la taktub, jangan kamu tulis. Itu harus majzum. Kalau kita baca la taktubu artinya kamu tidak menulis. Nah, di sini kira-kira apa? Larangan atau bukan? Ya, antum bisa aja baca la taktubu bil qalamil ahmari. Artinya kamu tidak menulis dengan pulpen merah. Tapi sebenarnya di sini maksudnya kalimat ini yang dikehendaki adalah bentuk larangan kan. Jangan kamu tulis dengan pulpen merah. Maka kalau artinya la-nya artinya jangan, maka taktubnya harus majzum. La taktub bil qalamil ahmari. Nah, gitu ya. Artinya jangan kamu menulis dengan pulpen berwarna merah. Nah, silakan, mana isim, mana fiil, mana huruf? Isimnya al-qalami dan al-ahmari. Nah, ya, al-qalami dan al-ahmari. Ya, merah itu nama warna termasuknya kata benda. Nah, atau isim dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata sifat ya. Tapi dalam bahasa Arab hanya dikenal pembagian kata cuma 3, kalau tidak isim, fiil atau huruf. Nah, maka di sini al-ahmari masuknya adalah isim. Nah, al-qalami dan al-ahmari. Terus fiilnya taktubu. Iya, taktub di sini taktub ya, dalam keadaan majzum ya, taktub. Oke, terus hurufnya la dan bi ya, gitu. Hurufnya la dan bi ya. La sebutannya adalah huruf larangan nahiyah. Sedangkan bi disitu huruf jar. Nah, lanjut. Khamsah. Lam aghsil al-manadilu. Lam aghsil al-manadila. Iya, maf'ulun bihi ya. Jadi dia mansub. Naam, al-manadila bisobuni. Naam, tarjim. Bukan jangan. Lam artinya tidak. Iya. Kalau jangan tadi la ya. Tidak. Aghsil apa? Saya mencuci. Iya, saya mencuci. Kalau lam aghsil, saya tidak mencuci pakaian-pakaian. Manadila. Jamak tadi mindilun. Oh, sapu tangan. Iya, sapu tangan. Sapu tangan dengan sabun. Iya, ya. Lam aghsil al-manadila bisobuni. Saya tidak mencuci sapu tangan itu dengan sabun. Ya, gitu ya. Oke, tentukan isim, fiil, huruf. Isimnya al-mindilu, al-manadila ya di sini. As-sabuni. Nah, as-sabuni ya, itu adalah isim. Terus fiilnya aghsil. Nah, saya mencuci. Di sini fiil mudhari. Nah, terus hurufnya lam dan bi. Iya, hurufnya ada 2 di sini, lam sama bi. Nah, oke, sekali lagi untuk mudahnya selain fiil dan isim itu adalah huruf ya. Nah, terus lanjut.
lan adhabu. Lan itu huruf Majzum. apa? Huruf amil apa? Amil jazim. Amil nasib. Amil- Ya, itu huruf yang menjadikan fi'il mudhari mansub. Ya, bukan jazim. Kalau lan itu menjadikan mansub. Amil nasib. Nah, ulangi. Lan adhaba Iya, bagus. ila baladi fi utlatis soifi. Nah, tarjim. Lan berarti Lan jangan ya. Tidak akan. Nah, lan artinya tidak akan. Saya tidak akan pergi ke negeriku di musim liburan. Di liburan musim Di liburan musim apa? Saifi, musim panas. panas. Nah. Ya, lan adhaba ya, adhaba karena lan itu menjadikan fi'il mudhari mansub. Lan adhaba, saya tidak akan pergi ila baladi ke negeriku fi utlatis saifi pada liburan musim panas. Ya, mana isim? Isimnya baladi. Nah, baladi negeriku. Sudah? Terus utlatis soifi. Iya, utlati satu kata. Utlati. Ya, utlati artinya apa? Liburan. As-saifi. As-saifi musim panas. Iya, jadi ada 3 di sini isimnya. Baladi, utlati sama as-saifi. Nah, terus apa? Fi'il? Fiilnya adhaba. Iya, adhaba. Sudah? Hurufnya? Hurufnya lan ila Ya. Terus? lan ila bi fi. Mana bi-nya? Nggak ada bi di Oh, sini. ini baladi. Itu kan baladi. Jadi hanya ada Tiga. 3 yaitu lan, kemudian ila dan fi itu huruf. Nah, lanjut sab'ah. Sab'ah. Huwa yabhathu anil miftahi. Nah, huwa yabhathu anil miftahi. Nah, terjem. Bahasa yabhathu. Yabhathu an. Ini satu rangkaian artinya mencari. Iya, artinya apa? Mencari. Dia mencari kunci. Iya, dia mencari kunci. Dia sedang mencari, mencari kunci. Nah, mana fiilnya? Mana isimnya? Isimnya al-miftahi. Sudah? Ada 2. Satunya huwa ya. Domir atau kata ganti itu semuanya isim. Jadi isimnya adalah huwa sama al-miftahi. Nah, terus fiilnya? Fiilnya yabhathu an. Iya, yabhathu aja. Yabhathu. Fiilnya yabhathu. Kemudian Hurufnya an. An ini huruf. Ya, gitu ya. Jadi huwa dia. Ya, itu kan kata benda. Jadi huwa itu termasuk apa? Kata isim. Nah, terus lanjut. Ma indi qalamun wala kita wala kita bun gitu ya. Ma indi qalamun wala kitabun. Artinya indi saya punya, ma indi saya tidak punya pulpen dan buku. Iya, saya tidak punya pulpen dan tidak punya buku. Mana isim? Isimnya qalamun dan kitabun. Nah, terus fiilnya ada? Fiilnya indi. Bukan. Indi di sini sebenarnya apa? Indi ini sebenarnya adalah isim. Ya, dia termasuk apa? Dzaraf. Ya, seperti kita katakan indal mudiri. Itu kan mudhof ilaih. Ya, kalau sesuatu bisa dijadikan mudhof dan mudhof ilaih, berarti dia adalah isim. Seperti kata ba'da tadi. Nah, ma indi walaupun kita artikan saya tidak punya, sebenarnya arti asalnya adalah kalau indi diisi suku.
ya, ma indi tidak ada di sisiku. Jadi indi artinya di sisiku. Di sisiku itu kan tempat. Tempat itu kan apa? Benda, kata benda. Jadi indi di situ adalah Isim. Ya, ma indi arti aslinya adalah tidak ada di sisiku. Ya. Kenapa kita terjemahkan ma indi menjadi saya tidak punya? Nah, itu untuk mempermudah saja. Itu namanya apa? Terjemahan bebasnya begitu. Terjemahan aslinya adalah di sisiku tidak ada qalamun wala kitabun. Di sisiku tidak ada buku dan tidak ada tidak ada pulpen dan tidak ada buku. Nah, arti aslinya begitu. Tapi dalam penggunaannya, uslub bahasanya, penggunaan bahasanya itu maksudnya adalah saya tidak punya pulpen dan tidak punya buku. Jadi di sini isimnya ada 3, yaitu indi, terus qalamun sama kitabun. Nah, fiilnya ada enggak? Fiilnya tidak ada. Fiilnya enggak ada ya. Kemudian Hurufnya ma, wa, iya, dan la. Iya, ada 3 ya. Ma, wa, sama la. Ya, gitu, bagus. Ya, terus Ana tolibun. nah, Saya seorang siswa. iya, ana thalibun, saya seorang siswa. Ya, mana isim? Isimnya ana dan tolibun. Iya, dua-duanya semuanya Isim. Berarti fiil enggak ada, huruf juga enggak ada. Ya, cukup mungkin ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya, kita cukupkan 2 latihan saja, yaitu latihan yang ke-9 dan latihan 10. Adapun untuk latihan berikutnya, latihan yang ke-11 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, latihan 11, 12 ya. Tinggal 2 latihan lagi insyaallah di pelajaran 21 ini, kemudian selesai. Selanjutnya insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran yang ke-23 ya, 23 ya, 22 ya, ini masih pelajaran 21. Nah ya, baik, itu saja. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.